Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Karena kasus COVID atau pandemi saat ini kita semua harus social distancing dan menjaga protokol kesehatan ya. Ya, Pak. Jadi semua harus menjaga kesehatan atau imun tubuh. Ya, Pak. Oke, agar Baik, kita Pak. selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan satu materi tentang memanfaatkan waktu dalam menuntut ilmu atau memanfaatkan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Waktu adalah salah satu nikmat tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sudah sepatutnya manusia memanfaatkannya dengan seefisien mungkin, betul? Betul. Betul. Karena waktu tersebut tidak dapat diulang untuk yang kedua kalinya. Oke. Dalam Indonesia dibagi menjadi berapa waktu? 3. Waktu Indonesia? Barat. Waktu Indonesia? Timur. Utara. Astagfirullahaladzim. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Begitu pentingnya waktu sampai-sampai semua mendapat bagian waktu masing-masing. Untuk sholat sendiri kita belajar mengenai tentang waktu. Awal waktu sholat, awal masuk waktu puasa, itu semua berkenaan dengan waktu. Oke, jadi di sini Bapak ingin menjelaskan tentang bagaimana pentingnya waktu, bagaimana pentingnya memanfaatkan waktu. Nah, di sini ada surat Al-Asr tentang menghargai waktu. Coba di sini siapa yang bisa dan apa surat Al-Asr? Ya, silakan Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu buat Tika. Bagus ya. Bapak di sini akan membacakan artinya. Terjemahan Quran surat Al-Asr. Yang pertama, demi masa. Yang kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam merugi. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. Jadi di sini pentingnya waktu yaitu menggunakan seefisien mungkin. Jika kita tidak bisa menggunakan waktu dengan seefisien mungkin, maka kita dalam merugi. Yang dijelas dalam hal merugi di sini apa? Kok bisa sih kita bisa merugi? Merugi, apakah yang merugi? Hari-hari yang dialami sering digunakan untuk menikmati keduniaan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Mereka tidak mau memperhatikan petunjuk agama di dunia ini. Mungkin banyak orang yang tidak merasa rugi, tetapi di akhirat kelak ia merasa rugi. Orang yang merugi itu yang pertama, dia lebih buruk hari ini daripada hari yang sebelumnya. Nah, begitu ya yang dimaksud buruk di hari ini. Di surat ini adalah itu tadi. Kita sadari atau tidak, waktu tidak akan berhenti walau sedetik, apalagi terulang. Pagi hari ini bukan pagi hari kemarin, bukan pula untuk yang mendatang. Oke, jadi pentingnya waktu di sini adalah kita harus menjadi orang yang bisa mengefisiensi waktu dengan sedemikian rupa. Jadi di sini Bapak menggunakan metode tanya jawab. Apa itu metode tanya jawab? Nah, Bapak di sini akan melayangkan beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan tentang memanfaatkan waktu. Di sini akan Bapak tunjuk satu-satu. Kalian akan menjawab bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari untuk memanfaatkan waktu yang senggang dengan seefisien mungkin. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyiapkan. Mulai dari sekarang. Silakan. Oke, dirasa waktunya sudah cukup. Di sini saya langsung tunjuk saja ya. Untuk Rizky Aprilia mana? Oke, Rizky Aprilia. Bagaimana Anda memanfaatkan waktu luang Anda? Silakan jelaskan. Jadi ketika kita ada waktu luang itu kita bisa mengisi waktu kita itu dengan mengaji contohnya, atau ketika kita kayak hobi salawatan seperti itu Pak.
Oke. Tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Iya, Pak. Bagus, cukup bagus sekali. Itu sangat bermanfaat sekali ya untuk mengefisienkan waktu. Tidak, Ji. Oke, tadi Rizka Aprilia sudah. Selanjutnya Tika Mailani. Mana yang namanya Tika Mailani? Hadir, Pak. Nah, sip. Tika Mailani, apa yang kamu lakukan ketika waktu senggang? Iya, Pak. Jadi ketika kita punya waktu senggang gitu ya, mungkin bisa kita membantu orang tua. Karena orang tua itu kan membutuhkan bantuan kita nih. Walaupun nggak membutuhkan, kita seenggaknya peka untuk membantu mereka. Karena mereka mungkin sedikit kesulitan dalam hal apa, misalnya memasak ataupun beresan rumah atau apapun. Cukup, Pak. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Mulia sekali ya. Siap. Selanjutnya Ikram Saifullah. Silakan. Ikram Saifullah mana? Oke, silakan Ikram. Apa yang kamu lakukan ketika waktu senggang untuk mengisi kesenggangan waktu tersebut? Belajar, Pak. Belajar. Ya, Contoh belajar apa? Dalam hal apa? belajar mata pelajaran, Pak. Mata pelajaran yang ada di sekolah ya, diulang kembali di rumah begitu. Bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, itu satu dari 3 yang tadi sudah penting dibahas ya. Selanjutnya yang terakhir ini Silviana. Mana? Oke, silakan. Kalau saya olahraga, Pak. Olahraga. Kenapa? Karena apalagi di era pandemi saat ini ya, Pak, virus itu kan ini kan termasuk virus yang menular. Jadi dalam tubuh kita itu kita harus benar-benar menjaga, karena olahraga itu juga termasuk untuk menjaga kesehatan kita. Jadi menurut saya olahraga itu juga termasuk memanfaatkan waktu luang kita untuk membuat badan kita menjadi sehat. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Keren-keren ya. Jadi di sini poin yang bisa kita petik yaitu memanfaatkan waktu untuk pertama kesehatan mental atau kesehatan batin dengan cara apa? Mengaji, siraman rohani, bersolawat, membantu orang tua. Itu bisa membentuk akidah akhlak kita menjadi lebih baik. Untuk yang kedua itu kesehatan fisik. Kita harus sehat mental maupun fisik. Seperti apa tadi contohnya? Olahraga yang seperti apa? Ya macam-macam, karena di pandemi saat ini sangat rentan sekali untuk penyakit ya. Kita semua mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan dengan cara berolahraga. Sip semuanya. Oke, di sini ada satu pepatah, jaga 5 sebelum 5. Mudamu sebelum masa Tuamu. sehat sebelum Sakit. kaya sebelum Miskin. waktu luang sebelum sempit, waktu luang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Hadis riwayat Hasai dan Baihaqi. Jadi gitu ya, waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Kita lelah boleh, tapi kita harus tetap eksis. Oke, kita harus tetap eksis karena waktu tidak bisa diulang. Untuk itu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Karena hadiah yang terbaik orang lain kasih untuk kita yaitu waktu. Waktu tidak akan berhenti walau sedetik hanya untuk menunggu kau bangkit dari keterpurukan. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Oke, cukup itu saja ya materi yang Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Sudah paham semua ya materi tentang waktu? Oke, siap. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak, istirahat, Pak. Istirahat, Pak. Silakan.